Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wal Ikram, mengajar matematika di SMA Negeri 2 Sebulu, Kalimantan Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Saya melaksanakan di SMA Negeri 2 Sebulu kelas 10-7 dengan pokok bahasan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selamat menyaksikan. Berdiri, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa pembelajaran kita. Sebelum kita belajar pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Gimana kabar kalian siang ini? Sehat? Semangat? Kita uji semangatnya, apakah betulan semangat atau hanya main-main? Semangat pagi! Ada yang tidak masuk? Banyak ya? Ini banyak bangku-bangkunya yang saya lihat kosong. Saya akan cek dulu. Ini kelas 10 ya? Asdar? Chelsea, Olivia? Cinta Belia, Hadir, Pak. Iwan, Juruwita, Kasmawati, Hadir, Pak. Muhammad Rifaldo, Hadir, Pak. Tania, Izin, Pak. Nah, oke, anak-anak, pada siang ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Di mana pembahasan yang akan kita bahas pada siang ini yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Manfaat yang akan kita dapatkan kalau kalian memahami tentang pertidaksamaan, otomatis kalian itu akan mudah memprediksi sesuatu. Contoh misalnya, kalian mau dagang, kan? Kalian mau dagang, apalagi kalau ada bakat dagangnya di sini. Misalnya kalian punya sebuah toko, walaupun tokonya kecil, kalau kalian menghitungnya dengan matang, kalian bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Contoh misalnya, ada sebuah tokonya yang kalian siapkan, dan kalian ingin menjual sepeda di dalamnya. Nah, gimana kalau misalkan dua macam sepeda yang kalian jual di dalamnya? Nah, disinilah sistem pertidaksamaan ini digunakan supaya gimana menghitung keuntungan itu walaupun ada dua model sepeda yang akan dijual. Banyaknya sepeda
keuntungannya sepeda, bagaimana itu semua bisa didapatkan melalui perhitungan sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang ini, yang pertama silakan dibacakan. Pertama, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel dengan grafik. Nah, oke. Maksudnya tujuannya ini adalah nanti kalian itu akan dihadapkan dengan soal yang di dalamnya ada dua ketidaksamaan, ya. Ada dua ketidaksamaan, sehingga itu kalian akan selesaikan dalam suatu masalah. Kemudian yang kedua, 2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem ketidaksamaan. nah, ini ada kata memodelkan. Nah, di sini kalian itu akan nanti dibuatkan atau saya kasih soal atau suatu masalah, suatu kasus dengan kontekstual, ya, soal kontekstual atau soal yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Nanti kalian itu akan membaca soal itu, kemudian nanti kalian akan mengambil poin-poin yang ada di dalam soal itu, diubah ke dalam model matematika. Nanti setelah dapat model matematikanya, kalian akan selesaikan dengan menggunakan ketidaksamaan. Oke, dipaham sampai di sini? Diketahui ketidaksamaan X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 4. Dapatkah kalian menggambar himpunan penyelesaian persamaan ini? Bisa? Bisa, Pak. Oke, apa langkah yang pertama yang dilakukan? Menentukan titik potong. Oke, menentukan titik potong. Ya, menentukan titik. Potong. Nah, oke. Kalau kalian menentukan titik potongnya, titik potong apa yang kalian dapatkan? 0,2 dengan 4,0. Oke. 0,2 didapatkan di mana? 0,2. Yang mana mendapatkannya? X-nya turun menjadi 0, Y-nya bernilai 2. Ininya bernilai 2. Oke, kalau yang 4,0? Y-nya bernilai 0, 4 dibagi 1. Oke, Y-nya dibisarkan 0, otomatis 4 dibagi 1. Oke. Seandainya saya buatkan soal atau permasalahan seperti ini, coba ada yang membantu membacakan? Saya, Pak. Oke. Bantal yang nyaman akan mengurangi ketegangan leher kita saat tertidur. Pak Syaifuddin akan memproduksi dua jenis bantal, yaitu bantal A dan bantal B, menggunakan dua bahan, yaitu busa atau polyester dan kain. Jika bantal jenis A membutuhkan 500 gram polyester dan 1 meter persegi kain, sedangkan bantal jenis B membutuhkan 400 gram polyester dan 1 meter persegi kain, Pak Syaifuddin hanya memiliki 10 kg polyester dan 7 meter persegi kain. Bagaimanakah grafik daerah penyelesaian kondisi tersebut? Oke, kalau kalian lihat soal ini, ada nggak bayangan untuk menyelesaikan? Ada. Nah, inilah yang dimaksud tadi di tujuan yang kedua. Setelah ini, saya akan bagi kalian ke dalam kelompok. Ya, kelompoknya sudah saya infokan di awal tadi. Silakan mengambil tempat. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Oke, saya kasih waktu untuk mengambil tempatnya, kelompoknya. Oke, sudah semua sesuai dengan kelompoknya ya. Saling hadapan, saling hadapan. Saling hadapan supaya bisa saling membantu. Ya, saling hadapan. Nah, ini silakan diambil
LKPD di tangan saya, perwakilan kelompoknya silakan maju. Ini kelompok. Nah, oke. Oke, sudah semua. Silakan kembali fokus ke saya. Ya. Nah, di LKPD kalian itu ada petunjuknya. Kalian mengerjakan LKPD itu sesuai dengan yang diinstruksikan di sana. Ya. Nanti setelah semua sudah dikerjakan, kalian akan diajak untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Nanti setelah selesai semua, jawaban kalian itu difoto, kemudian dibuat ke dalam bentuk PDF, disatukan, nanti akan ditampilkan di depan sini. Ya, jawaban kalian. Oke, dipaham sampai sini? Oke. Waktu mengerjakan sampai jam 13:50. Dibagi dengan 2 yang sudah jadi 0,2 dibagi 0,2. Nanti Y-nya ini diubah jadi 0. Nah, ini 4 dibagi dengan 1 hasilnya 4. Jadi 4,0. Nah, isinya tadi kan 0,2, jadi sini 0,2 juga. Nah, terus dipotong lagi dengan sembunyi. Tadi sembunyi ini di bawah ini jadi 4,0. Kan di sini saya bingung, jika nol lebih besar daripada nol itu kan bingung gimana hitungnya. Oke, coba ini. Ini kan kalau X lebih besar 0, jangan juga 0 yang menjadi pembuktian. Kenapa? Kalau 0 yang jadi pembuktian, kamu akan bingung di situ. Coba kamu ambil titik 1. Titik 1 di mana? Coba. X-nya, misalnya X-nya titik satunya di mana? Di sini. Nah, oke. Kalau di situ titik satunya, itulah yang kamu jadikan pembuktian. Coba berikan 1. Ya, di situ ya 1. Nah, oke. 1 lebih besar 0 nilainya apa? Nilainya Salah atau benar? benar. Oke, benar. Nah, kalau dia benar maka dia menuju. Ke sini. Nah, oke, itu maksudnya. Oke, sudah? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, waktu sisa 2 menit lagi. Silakan dicek semua jawabannya dan jangan lupa dipoto ya. Dipoto kemudian di scan bentuk PDF supaya enak nanti untuk ditampilkan di depan. Setelah di scan, silakan dikirimkan ke kelas kita, yaitu kelas 10-7 ya. Itu sudah ada. Oke, waktu habis. Semuanya silakan fokus ke saya dan sesuai dengan yang sudah saya ajak,
kelompok yang akan maju untuk presentasi pada kesempatan kali ini yaitu kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 dan kelompok 4 siap-siap menanggapi, ya. Oke, dipaham ya? Oke, silakan kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 yang dahuluan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu model matematika dan permasalahan tersebut. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Queen Kimberly Amawanta. Nama saya Jeffrey. Tapi tidak lebih dan dari 60 kg dan kelas ekonomi tidak lebih dari 20 kg. Sedangkan pesawat tersebut mempunyai kapasitas bagasi maksimum 1.500 kg. Tentukanlah model matematika dan permasalahan tersebut dan grafik himpunan penyelesaiannya. Model matematika, banyak penumpang kelas eksekutif adalah X, banyak penumpang kelas ekonomi adalah Y. Maka permasalahan di atas dapat dituangkan dalam tabel. Hubungan-hubungan yang terdapat dalam tabel di atas, daya tampung X ditambah Y lebih kecil dari 50, daya tampung bagasi 60X ditambah 20Y lebih kecil 1.500 atau 3X ditambah Y lebih kecil 75. X dan Y menyatakan banyak penumpang, maka X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Maka model matematika persoalan di atas adalah X tambah Y lebih kecil 50, 3X tambah Y lebih kecil 75, X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Grafik himpunan penyelesaian, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil 50. Titik potong dari X tambah Y lebih kecil 50 dengan sumbu X dan Y. Jadi garis X tambah Y lebih kecil 50 memotong sumbu X pada titik 50,0 dan memotong sumbu Y pada titik 0,50. Selanjutnya ambil sebarang titik pada garis sebagai titik uji. Saya mengambil 0,0 dan disubstitusikan ke persamaan X tambah Y lebih kecil 50. Maka di sini X diganti dengan angka 0 dan Y diganti dengan angka 0, maka di sini 0 lebih kecil dari 50. Bernilai benar. Seperti ini grafiknya. Menentukan daerah penyelesaian ketidaksamaan X lebih besar 0. Garis X sama dengan 0 merupakan sumbu Y. Ambil sembarang titik pada garis X yang bukan garis X sama dengan 0. Misalkan garis X1 kemudian disubstitusikan ke X lebih besar 0. X lebih besar 0. Saya mengambil angka 1 jadi lebih besar 0. Maka grafik himpunan penyelesaiannya adalah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil 50, 3X tambah Y lebih kecil 75, X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0 merupakan irisan masing-masing pertidaksamaan tersebut sehingga didapatlah daerah penyelesaiannya itu. Itu gambarnya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan. Sebutkan nama kelompoknya dan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufyan Owi Rahmat dari kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa di model matematika menggunakan tanda penghubung lebih kecil sama dengan, bukan pakai tanda penghubung lebih besar sama dengan? Soal tersebut sudah terlihat kalimat Naikkan di soal. Oke, di soalnya. Kalimat tersebut sudah menggunakan kata tidak lebih dari 50 penumpang. Maka kita menggunakan lebih kecil dari 50. Jika di soal tersebut menggunakan lebih dari 50 penumpang, maka kita menggunakan kata
lebih besar dari 50. Oke. Gimana? Paham? Oke, selanjutnya ini kan kalian sudah buat tadi. Silakan coba dibuktikan melalui aplikasi GeoGebra. Di situ ada di laptop. Ini kami sudah membuktikan pakai aplikasi GeoGebra. Dan sama dengan jawaban yang kami diskusikan tadi. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3 dan dibuktikan juga himpunan penyelesaiannya melalui aplikasi GeoGebra. Dan ternyata hasilnya sama, ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk maju presentasi. Silakan kelompok 2 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Asdar. Perkenalkan, nama saya Elwanda Pardili. Baju pesta memerlukan 1 meter kain wol dan 3 meter kain satin. Sedangkan baju muslim memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Soal yang ditentukan adalah 1 atau A. Model matematika dari permasalahan tersebut. B. Grafik himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah menentukan model matematika. Misalkan baju pesta adalah X dan baju muslim adalah Y. Maka permasalahan di atas dapat dituangkan dalam tabel. Contohnya adalah seperti ini. Banyaknya kain wol adalah 4 dan banyaknya kain satin adalah 6. Jumlah dari model baju pesta adalah 1 kain wol dan 3 kain satin. Sedangkan untuk baju muslim adalah 2 kain wol dan 2 kain satin. Hubungan-hubungan yang terdapat dalam tabel di atas adalah kain wol sama dengan X tambah 2Y lebih kecil dari 4. Dan kain satin 3X plus 2Y lebih kecil dari 6. X dan Y menyatakan banyak baju, maka X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Jadi model matematika persoalan di atas adalah X tambah 2Y lebih kecil dari 4, 3X tambah 2Y lebih kecil dari 6, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. B. Menentukan grafik himpunan penyelesaian. Hal yang pertama kita tentukan adalah titik potong dari X tambah 2Y lebih kecil dari 4 dengan sumbu X dan Y. Bagaimana cara menentukan titik potong? Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik, mengubah titik X ini menjadi 0 sehingga hasilnya didapatkan adalah 0. Dan Y-nya adalah hasil dari 4 dibagi 2 yaitu 2, maka hasilnya adalah 0,2. Begitu pula sebaliknya, Y-nya diubah menjadi 0, maka 4 dibagi dengan X atau 1, maka hasilnya adalah 4. Maka hasil dari keduanya adalah 4,0. Jadi garis X tambah 2Y lebih kecil dari 4 yang memotong sumbu X pada titik 4,0 dan memotong sumbu Y pada titik 0,2. Selanjutnya ambil seberang titik pada garis sebagai titik uji. Misalnya 0,0
dan kita substitusikan ke persamaan X tambah 2Y lebih kecil dari 4. Maka X tambah 2Y lebih kecil dari 4, hasilnya adalah 0 tambah 2 dikali 0 lebih kecil dari 4, atau 0 ditambah dengan 0. 2 dikali 0 hasilnya 0, maka 0 tambah 0 hasilnya 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0 lebih kecil dari 4, yaitu bernilai benar. Ini adalah contoh dari gambar dari grafik tersebut. Kenapa garisnya mengarah ke bawah? Karena nilainya yang di atas adalah benar. Jika nilainya benar, maka akan menuju ke titik yang telah diujikan, yaitu 0,0, yang merupakan irisan masing-masing tidak sama tersebut. Yaitu X tambah 2Y lebih kecil dari 4. Jika X tambah 2Y lebih kecil dari 6, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0. Maka hasil yang kami dapatkan adalah seperti ini. Berikut adalah persentase dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa setelah gambar ketiga kesamaan digabungkan, kok banyak yang dihapus atau tidak masuk ke dalam ketidaksamaan? Karena menggabungkan semuanya, maka akan ada sebagai penghalang dari hasilan tersebut. Seperti contohnya ini adalah berapa? Contohnya ini adalah X lebih besar dari 0, yang akan menghalangi dari sumbu Y. Jadi hasilan ini tidak akan bisa melewati sumbu Y. Begitu pula dengan garis-garis yang lainnya. Bisa dipahami? Oke, saya tambahkan ya supaya lebih paham. Jadi gini maksudnya, kalau persamaannya itu, ketidaksamaannya itu sudah digabungkan, maka itu akan saling membatasi. Contoh misalnya kelas ini. Kalau kelas ini kita buka semua dindingnya, otomatis ini akan bisa dikatakan kelasnya itu sampai di sawit-sawit sana, ya kan? Tapi setelah dipasang dinding, maka otomatis kelas ini hanya seluas ini aja, ya. Karena ada dinding yang membatasi, sama dengan itu tadi. Ada yang saling membatasi ketidaksamaan yang lain. Oke? Tuh. Baiklah, kami akan menentukan jawaban kami melalui aplikasi GeoGebra. Hal yang pertama kita masukkan adalah soal modul matematika yang paling pertama, yaitu X tambah 2Y kecil dari 6. Lanjut memasukkan modul matematika yang ketiga, yaitu X lebih Y. Baiklah, kami akan menentukan hasil yang kami dapatkan dari GeoGebra apakah sama dengan hasil yang kami dapatkan dengan hasil berdiskusi kami. Hasil yang kami dapatkan sama juga dengan hasil yang dari GeoGebra tadi. Ya, hasilnya sama. Oke, gimana kelompok yang lain sama juga jawabannya? Oke, silakan ditutup. Berikut presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, itu tadi penampilan kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Semoga kelompok 1 dan kelompok 4 juga paham dengan yang dijelaskan tadi. Nah, saat ini kita akan membuat kesimpulan apa yang didapatkan dari hasil diskusi tadi. Saya minta kelompok 2 dulu untuk menyampaikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yulia Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang kami dapatkan. Kesimpulan yang saya pahami yaitu grafik himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan irisan dari pertidaksamaan yang ada di soal. Di mana irisan yang dimaksud adalah daerah yang merupakan hasil dari semua pertidaksamaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan sampaikan kesimpulannya. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Randi Pratama dari kelompok 3 ingin membacakan kesimpulan yang kami dapatkan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah dalam menentukan tanda hubung model matematika suatu pertidaksamaan tergantung dari kalimat pada soal cerita. Jika memakai kalimat batasan bawah, maka tanda yang digunakan adalah lebih kecil, dan jika memakai kalimat batasan atas, maka tanda yang digunakan adalah lebih besar. Contoh kalimatnya adalah kapasitas penumpang tidak melebihi 50, maka memakai tanda lebih kecil sama dengan, karena tidak boleh penumpangnya lebih dari 50. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya minta dulu tanggapan atau keresahan yang kalian alami setelah pembelajaran pada siang ini. Ini saya minta kelompok yang 1 dan kelompok 4, ya. Tadi kelompok 2 dan 3 sudah. Oke, kelompok perkenalkan namanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Pratama dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan pesan saya pada pelajaran di siang ini. Saya sangat senang karena saya jadi lebih paham tentang materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Itu saja, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rokok dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya pada pembelajaran siang ini. Saya sangat senang pada pembelajaran siang ini karena dengan mudah memahami sistem pertidaksamaan linear 2 variabel melalui diskusi dengan teman sekelas. Baik, itu kesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita sampai kepada penghujung pembelajaran. Saya minta kalian kembali ke posisi masing-masing dulu. Ya, posisi masing-masing. Sama dengan pertemuan sebelumnya. Sebelum kita menutup, maka kita akan mengerjakan sesuatu untuk mengukur kemampuan kalian setelah pembelajaran kita pada siang ini. Kita tolong dibantu dibagikan. Silakan kalian kerjakan soal ini, waktunya 10 menit. Ya, ada 2 soal. 10 menit. Jangan lupa tulis nama lengkap. Kemudian kelasnya saya persilakan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, akan saya nilai. Dan bagi siswa yang tidak tuntas itu atau tidak melebihi nilainya 70, maka itu dianggap tidak tuntas. Sedangkan yang melewati 70 itu dianggap tuntas. Kemudian nanti yang tidak tuntas gimana? Nanti akan mengadakan penelitian. Nah, untuk pembelajaran kita di minggu depan atau selanjutnya itu kita akan membahas tentang nilai optimum. Ya, nilai optimum ini kegunaannya itu adalah ingin memastikan nilai-nilai yang telah kalian hitung di awal tadi. Ya. Misalnya tadi ingin jual sepeda, melalui nilai optimum ini kalian bisa akan menentukan keuntungan maksimal dan keuntungan minimum. Ya, itulah yang dikatakan nilai optimum. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ini ada link saya bagikan ke kalian di grupnya. Nanti diisi pada saat selesai pembelajaran. Ini adalah refleksi siswa kepada pembelajaran pada siang ini. Jadi kalian isi sesuai dengan kenyataan ya. Kalau memang tidak. Kalau ya. Ya, oke. Nanti akan saya ambil hasilnya. Ini tidak akan mengambil nilai kalian di sini ya. Jadi jawab seadanya. Pada ketua kelas silakan pimpin doa untuk pembelajaran kita. Semoga apa yang kita dapatkan mendapat keberkahan dan mendapat pahala untuk kita semua. Oke, ketua kelas silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Sampai jumpa lagi minggu depan untuk pembelajaran kita. Tetap semangat dan tetap sehat. Saya tutup. Assalamualaikum.